Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang demonstrasi kontekstual supervisi akademik dengan paradigma coaching. Baik Bapak Ibu, di samping saya ada Ibu Galih yang akan menjadi coach dan Bapak Christian yang akan menjadi coachnya. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Selamat pagi, Ibu Galih. Pagi, Bapak. Sehat ya? Sehat, aman, Pak. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya di sini berperan sebagai supervisor yang akan mensupervisi coach dan coach nantinya. Oke. Ya. Sebelumnya, Ibu Galih sudah mengetahui tentang rubrik penilaiannya. Oke, sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Nah, mantap ya. Iya. Ya, kemudian saat ini kita akan mengadakan pra supervisi. Nanti saya akan mensupervisi. Oke, ada 3 tahapan dan kemudian nanti kita akan pasca supervisi atau merefleksikan apa yang sudah disupervisikan. Beberapa 3 aspek itu, apakah Ibu Galih sudah mengetahuinya yang 3 aspek? Kompetensi itu, Pak ya. Ada 3, presence, mendengarkan Present. aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot itu, Pak ya. Sudah sih, Pak. Ya, yang 3 itu ya. Iya. Kira-kira yang mana nih yang ingin lebih fokusnya, spesifiknya antara yang 3 itu? Kalau saya pribadi, saya ingin lebih memfokuskan untuk mendengarkan aktif, Pak. Oke, mendengarkan aktif ya. Kira-kira nanti setelah coaching, ketercapaian atau tujuan pengembangan apa yang diinginkan? Saya sih inginnya coach nanti bisa nyaman saat kita berdiskusi, saat berdialog nanti itu, sehingga coach dapat menemukan solusi untuk permasalahannya, seperti itu sih, Pak. Baik ya. Kalau seperti itu, kegiatan pra supervisi kita udah selesai, maka silakan Bu Galih sebagai coach bisa langsung berinteraksi dengan coaching. Oke, siap. Nanti setelah ini kita akan berdiskusi kembali. Oke, Baik. siap. Silakan dipersilakan coach Iya. dan coaching. Halo Pak Kris, apa kabar nih? Kabarnya kurang baik sih sepertinya. Waduh, kenapa ini? Saya agak galau-galau gimana gitu. Agak semeriwing di pikiran saya nih. Semeriwing, Iya. seperti apa itu semeriwingnya? Ya, jadi ada beberapa hal-hal yang saya pikirkan itu, dan itu sedikit menghantui saya di beberapa hari ini, Ibu Galih. Nanti mungkin saya bisa cerita-cerita nih supaya nanti agak plong lah pikiran saya. Boleh tahu nggak apa ini yang menghantui itu pikiran? Ya, kalau menghantui mungkin terlalu ekstrim, Bu ya. Jadi ya agak mengganggu lah gitu. Jadi beberapa hari ini ketika saya sudah mengikuti program guru penggerak ini sekian bulan, jadi sudah hampir setengah atau bahkan lebih program ini berjalan, saya itu mulai berpikir atau memikirkan sesuatu yang mungkin ini tidak mengenakan di pikiran saya. Jadi saya itu kok sepertinya saya berpikir jangan-jangan saya dinilai oleh teman-teman, bahkan kepala sekolah ini, saya saingannya kepala sekolah gitu. Karena saya sering sekali melakukan pengimbasan itu berkaitan dengan tugas kepemimpinan. Seperti halnya sekarang ini kan kita melakukan kegiatan supervisi gitu. Takutnya di pikiran saya itu takutnya saya ini malah jadi saingan kepala sekolah itu. Yang sering saya pikirkan itu yang sering mengganggu pikiran saya belakangan ini. Takut, Bapak punya ketakutan kalau jadi saingan kepala sekolah seperti itu, Pak ya. Nah, kira-kira dari obrolan kita nanti ini tujuan yang Bapak inginkan seperti apa? Nah, ini kan dari pemikiran saya. Ini memang tidak secara langsung disampaikan oleh teman bahwa saya itu saingan kepala sekolah. Kepala sekolah pun tidak menyampaikan hal demikian. Tapi itu hanya dari pemikiran saya. Jadi nanti harapannya setelah kita ngobrol-ngobrol ini, pikiran saya itu atau hal-hal yang saya pikirkan itu berkurang, bahkan mungkin bisa hilang dari pikiran saya tentang konsep berpikir saya yang salah itu menurut saya, karena saya hanya takut tentang hal itu terjadi. Jadi harapannya nanti setelah ngobrol ini ya bisa hilang lah pemikiran saya. Oke, itu pemikiran Bapak, ketakutan Bapak. Kira-kira apa sih yang
Bapak pernah buat itu di sekolah sehingga sampai ada pemikiran seperti itu? Nah kan sekarang itu saya kan mengikuti guru penggerak ini, jadi ada beberapa hal termasuk kegiatan-kegiatan berbagi baik, kemudian hal-hal yang saya lakukan yang berkaitan dengan kompetensi-kompetensi guru penggerak itu kan sering saya lakukan di sekolah, dan bahkan saya sering berbagi lah dengan teman-teman ini. Dan akhir-akhir ini kok muncul pikiran saya seperti itu, dan sebenarnya saya tidak mendapatkan pemikiran itu dari teman-teman, tetapi itu dari saya sendiri. Makanya saya sekarang mau ngobrol sama Bu Galih. Jadi berarti selama proses guru penggerak ini, pendidikannya ini Bapak ada tugas-tugas dari guru penggerak yang harus mengimbaskan seperti itu, sehingga saat Bapak melakukan itu terjadilah pemikiran kalau kayak melangkahi seperti itu, Pak ya. Nah, menurut Bapak kira-kira bagaimana cara meredam itu ketakutan yang ada di dalam diri Bapak? Kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan untuk meredam itu? Ya, jadi saya beberapa hari coba merenung dan berpikir ya. Jadi kira-kira apa ya yang saya bisa lakukan? Ini kan karena dari pemikiran saya. Jadi nanti tentunya saya mencoba untuk menjalin komunikasi lebih baik lagi dengan orang-orang yang saya saya indikasikan berpikir tentang hal tersebut. Jadi nanti saya akan mencoba untuk menjalin komunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru, dengan teman-teman sejawat di sekolah, bahwa saya ingin sampaikan, saya sekarang ini loh mengikuti program guru penggerak ini dengan kurikulumnya sedemikian rupa, kemudian dan juga meminta izin mungkin dengan kepala sekolah, kita ngobrol mungkin santai seperti yang saya lakukan dengan Bu Galih ini. Jadi nanti saya akan coba ngobrol, mungkin secara khusus mungkin nanti saya akan meminta waktunya di dalam sesi-sesi rapat. Mungkin nanti saya akan mencoba ngomong bahwa saya ini sekarang ikutin guru penggerak tuh, dan nanti saya melakukan pengimbasan ini. Memang kompetensinya berkaitan dengan pemimpin pembelajaran. Nah, nanti harapan saya sih bukan sebagai memposisikan diri sebagai saingan, tetapi sebagai rekan yang saling melengkapi, terlebih kepada rekan sejawat dan juga selain berdiskusi berdialog dengan kepala sekolah, kemudian rekan guru, apalagi kira-kira tindakan yang akan Bapak lakukan? Ya itu kan tadi rencananya sih seperti itu. Kemudian rencananya sih yang pertama saya tentunya minta jadwal rapat. Jadi nanti saya minta jadwal rapatnya, kira-kira apa sih, ada rapat dengan Dewan Guru. Kemudian mungkin saya tidak secara langsung meminta, Pak saya mau rapat tentang materi TGP ini, tetapi nanti mungkin rapat yang biasanya terjadi, dan mungkin saya minta nanti di sesi terakhir itu mungkin saya menyampaikan tentang posisi saya, dan juga mungkin saya akan menyampaikan peran kepala sekolah dan juga teman-teman yang lain itu seperti apa, supaya harapan saya, pemikiran saya ini bisa hilang lah pemikirannya tadi. Karena apa? Pemahaman teman-teman dan kepala sekolah ini sudah saya sampaikan bahwa posisi saya seperti kalau guru penggerak dan saya melakukan pendidikan gitu. Nanti harapannya sih dengan pertemuan itu malah saya sangat berkerinduan teman-teman yang lain itu malah tertarik dengan kegiatan ini. Jangan sampai nanti malah dengan kegiatan ini malah teman-teman yang lain tidak tertarik. Harapan saya sih ada beberapa teman yang tertarik dengan program guru penggerak ini dan bahkan ikut dan bisa berkolaborasi bersama. Harapan saya seperti itu, dan akhirnya saya bisa berjalan dengan baik dengan pemikiran yang tadi itu sudah bisa saya kesampingkan, karena maksud dan hati saya sudah saya sampaikan ke teman-teman. Selama ini kan belum saya sampaikan, ya mungkin saya rencana saya sampaikan supaya lebih plong. Nah, saat Bapak melakukan tindakan tersebut nanti, kira-kira misalnya kalau ada hambatan atau sesuatu yang menghalangi itu, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Ya, hambatan itu pasti ada ya. Jadi saya akan tetap melangkah, karena apa ya? Saya akan tahu ada hambatan ketika memang saya sudah melangkah. Jadi langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi, tentunya saya akan tempuh. Nanti ketika nanti ada hambatan atau ada masalah, saya akan mencoba untuk nanti kita bisa sharing lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan dari obrolan kita itu kan, saya mungkin kadang ada hal-hal yang tidak saya pikirkan, tapi begitu saya sharing dengan teman, apalagi dengan Bu Galih, muncullah kadang. Makanya saya berharap hari ini kita bisa diskusi dan muncul dari pemikiran saya. Tadi itu kan baru muncul, saya ngobrol dengan Bu Galih tadi, oh iya saya mau ngobrol dengan kepala sekolah gitu. Oke, nah untuk menjalani tindakan ini, aksi nyatanya Bapak ini tentunya pasti butuh dukungan. Nah, kira-kira di sekitarnya Bapak siapa yang akan mendukung Bapak secara penuh seperti itu? Ya,
tentunya kalau di sekolah kan tentunya dukungan kepala sekolah, kemudian guru, teman-teman yang lain. Terlebih ini dukungan teman-teman guru senior, karena saya sangat khawatir lagi terhadap teman-teman yang senior ini, karena notabene pengalaman mereka lebih panjang daripada pengalaman saya sebagai guru. Jadi tentunya nanti saya minta dukungan teman-teman ini, dan maksud hati saya itu tersampaikan kepada mereka semua supaya kita memiliki paradigma dan pandangan yang sama terhadap proses guru. Oke, luar biasa Pak ya. Nah, kira-kira kapan nih akan memulai proses ini? Ya, kalau bertemu dengan kepala sekolah, saya rasa besok mungkin saya akan coba ketemu dengan kepala sekolah. Kalau menyampaikan maksud hati saya di forum rapat itu mungkin saya nanti setelah saya tahu rapatnya kapan, dan nanti ketika memang kepala sekolah sudah menyampaikan jadwal rapatnya kapan, disitulah saya baru minta sesi, bukan secara khusus tapi diselipkan di sana bahwa Pak Kris ini sebagai guru penggerak nanti tolong ada hal-hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya segera mungkin kalau ketemu dengan kepala sekolah, kalau rapatnya nanti saya tunggu jadwal dari kepala sekolah. Mungkin nanti jadwalnya kapan saya mengikuti jadwal kepala sekolah. Oke, luar biasa Bapak. Semoga itu bisa terjadi, bisa lancar Pak ya. Nah, boleh Bapak simpulkan apa proses dari awal hingga akhir mendapat kesimpulan, mendapat solusi ini, kira-kira bagaimana kesimpulan yang Bapak dapat ambil? Ya, itu kan terima kasih sebelumnya Pak Ibu Gali sudah memberikan waktu meskipun singkat ya, tapi dengan kita diskusi tadi saya tiba-tiba terpikirkan tadi saya ingin saya bercoba untuk menghilangkan stigma negatif dalam pikiran saya tentang bahwa KGP ini saingan kepala sekolah, dan meskipun itu tidak disampaikan oleh orang, itu hanya pikiran saya, tetapi perlu saya sampaikan supaya nanti berjalannya program guru penggerak ini dapat berjalan dengan baik, dan teman-teman di sekolah, terlebih kepala sekolah, tidak merasa disaingi, dan juga teman-teman yang lain juga tidak merasa bahwa Pak Kris ini adalah saingan kepala sekolah. Makanya saya maksud hati saya sampaikan nanti ya, dengan ngobrol ini kan saya juga akhirnya terpikir bahwa saya sepertinya harus ngobrol dan saya sampaikan, jangan sampai maksud saya baik tetapi diterimanya tidak baik. Jadi itulah nanti yang saya dapatkan dari diskusi ini. Saya sangat terima kasih. Saya sangat tercerahkan lah dengan diskusi kita pada kesempatan ini. Baik Bapak, terima kasih banyak juga. Selama diskusi kita dapat berjalan dengan lancar sehingga Bapak dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bapak. Jadi ketakutan itu bisa sirna Pak ya. Nah, semoga Bapak tetap bersemangat bekerja di sekolah dan menginspirasi teman-teman di sekolah. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu ya. Iya, ya. Baik, selamat bertemu kembali. Iya, Bapak. Bagaimana coachingnya tadi? Luar biasa Pak. Ya, apakah sudah sesuai dengan pola yang sudah kita bicarakan sebelumnya? Saya rasa sih pengembangan. Saya rasa sih sudah sesuai dengan indikator yang saya ungkapkan tadi di pra-supervisi. Baik, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Anda lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Apakah sudah tercapai? Iya, sudah tercapai. Apa yang membuat itu mengatakan tersebut tercapai? Saya sih rasa selama proses coaching tadi dapat mengalir seperti itu, coachingnya dapat bercerita, menumpahkan perasaannya dengan lancar sehingga kegalauan dari coach dapat teratasi dengan solusi yang ia dapatkan dari proses coaching ini. Seperti itu sih Pak. Kalau begitu nih, skala 1 sampai 10 kira-kira berapa nih keberhasilan tadi? Kalau saya sih masih menilainya diri saya itu selama proses coaching tadi itu 8 sih Pak. Kenapa saya pilih 8? Itu karena saya pribadi masih harus, walaupun tadi sudah saya rasa mantap ya Pak ya saat proses coaching, tapi saya masih harus terus belajar untuk
meningkatkan pertanyaan berbobot kepada coachi, sehingga dia lebih dalam lagi mengolah perasaannya, sehingga dapat mendapatkan solusi yang terbaik untuk dirinya. Seperti itu sih. Sudah luar biasa ya. Sekarang saya ingin menyampaikan hasil pengamatan. Oke, silakan Bapak. Oke. Yang saya mengamati tadi bahwa coach Anda merasa lebih lega, kemudian dia ketika bercerita juga lebih terbuka, pengajuan pertanyaan yang berbobot juga sudah saya rasa sudah bagus, kemudian juga present dan pendengar ya. Kemudian setelah, bagaimana perasaan Anda mendengar hasil pengamatan? Saya berterima kasih atas hasil Bapak itu, karena saya puas Pak ya, sesuai, karena apa yang Bapak lihat dengan apa yang saya rasakan itu sesuai, sehingga saya rasa puas. Seperti itu Pak. Dari kegiatan tadi kira-kira apa nih yang dikembangkan? Mungkin yang saya akan lebih mengembangkan, yang akan saya kembangkan lebih dalam dan berlanjut, proses coaching ini akan saya lebih sering lakukan, sering latih dalam kehidupan saya sehari-hari, entah itu di sekolah atau di rumah, sehingga teknik ini dapat membudaya dalam diri saya ataupun untuk sekitar saya, seperti itu. Berarti butuh dukungan ya? Iya, betul. Dukungan kalau dari sekolah tentunya kepala sekolah, rekan guru, seperti itu. Kalau ya posisi di luar atau di rumah itu pasti keluarga, seperti itu. Oke, luar biasa. Kemudian semua sudah dijawab tadi pertanyaan saya, sudah terjawab. Kapannya tadi sampai ke rumah-rumah juga ya, paradigmanya bisa ditetapkan. Baiklah Bu Gani, semoga sukses. Oke. Harapkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikianlah video tentang demonstrasi kontekstual dari penerapan pemikiran coaching yang sudah kami terapkan. Semoga dapat menginspirasi. Sekian video hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.